Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kita masih membahas latihan 5.2. Kali ini kita akan membahas soal nomor 9 dan nomor 10. Kita mulai dari soal nomor 9. Pada gambar di bawah terdapat dua buah bangun sisi lengkung. Gambar sebelah kiri merupakan kerucut dengan jari-jari R dan tinggi T. Gambar sebelah kanan merupakan bangun ruang sisi lengkung yang diperoleh dari kerucut sebelah kiri dengan menggeser alasnya ke sebelah kanan. Selanjutnya disebut dengan kerucut miring. Kerucut miring tersebut memiliki jari-jari R dan tinggi T. Oke, ini adalah gambarnya ya. Gambar sebelah kiri adalah gambar kerucut dengan jari-jari R dan tinggi T. Kemudian gambar sebelah kanan adalah gambar kerucut miring yang diperoleh dari kerucut yang alasnya digeser ke kanan. Jari-jarinya sama yaitu R dan tingginya pun sama yaitu T. Pertanyaannya, tentukan suatu metode untuk mendapatkan rumus dari volume kerucut miring tersebut. Apakah volume rumus kerucut miring sama dengan volume kerucut? Jelaskan analisismu. Oke. Untuk mendapatkan rumus dari volume kerucut miring, kita bisa menggunakan salah satu metode, yaitu menggunakan tumpukan koin. Sama halnya dengan waktu kita menentukan rumus dari volume tabung miring, yaitu dengan menggunakan tumpukan koin. Hanya untuk membentuk kerucut, maka tumpukan koinnya adalah tumpukan koin yang semakin ke atas koinnya itu semakin kecil, seperti ini. Ya, kita tumpuk koin seperti ini. Semakin ke atas koin ini ukurannya semakin kecil ya. Kita tumpuk sampai setinggi ini. Oke, ini adalah tumpukan koin yang membentuk kerucut ya. Kerucut sebelah kiri seperti pada gambar ini. Nah, sekarang kita akan buat kerucut miring dengan menggeser alas ke kanan. Patokannya garis ini. Ini adalah garis tinggi, kita akan geser alasnya sampai ke sini. Kita geser. Nah, yang atas kita ikutkan ke alasnya ini, terus kita geser seperti ini, yang akhirnya menjadi kerucut miring seperti ini dengan tinggi tetap yaitu T, kemudian jari-jarinya juga R. Nah, dari sini maka kita bisa memperoleh rumus dari volume kerucut miring ini, yaitu sama dengan volume dari kerucut yang tegak ini, yaitu V sama dengan 1/3 VR kuadrat T. Oke. Lalu pertanyaan yang B, apakah volume rumus kerucut miring sama dengan volume kerucut? Jelaskan analisismu. Oke, ini jelas sama ya. Karena kaidah volume adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Dengan mengubah kerucut menjadi kerucut miring, tidak mengubah alas dan tingginya, sehingga tidak terjadi perubahan volume. Ya, itu penyelesaian nomor 9. Kita lanjutkan ke nomor 10. Perhatikan kerucut di samping. Jika segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi D cm, tentukan luas permukaan dan volume kerucut. Ini adalah gambar dari kerucut ya. ABC adalah segitiga sama sisi. AB adalah garis pelukis, kemudian BC adalah diameter, dan AC adalah garis pelukis. Karena segitiga ABC sama sisi, maka S sama dengan D, kemudian R sama dengan D/2 ya. S ini adalah garis pelukis, panjangnya yaitu D.
sedangkan jari-jarinya adalah D dibagi 2 ya, atau setengah dari D. Dari sini maka karena S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, kita bisa menentukan nilai T, yaitu T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi T adalah akar pangkat 2 dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, karena nilai S-nya adalah D dan nilai R-nya adalah D per 2, kita ganti nilai S dan nilai R dengan D dan D per 2. Kita peroleh seperti ini. T sama dengan akar pangkat 2 dari D kuadrat dikurangi D per 2 pangkat 2. Kita lihat ini adalah pecahan. D per 2 dipangkatkan 2 itu kan nanti hasilnya adalah D kuadrat per 4 ya. Bentuknya pecahan. Maka kita buat D kuadrat ini menjadi bentuk pecahan juga, sehingga diperoleh akar pangkat 2 dari 4D kuadrat per 4. Ini bentuk pecahan dari D kuadrat. 4D kuadrat per 4 itu senilai dengan D kuadrat ya, supaya penyebutnya sama nih dengan ini. Ini kan D kuadrat per 4. Jadi hasil akhirnya adalah akar pangkat 2 dari 3D kuadrat per 4. Kita sederhanakan menjadi D per 2 akar dari 3. Oke, nilai T sudah kita peroleh, kemudian S dan R juga sudah ada. Kita bisa menentukan luas permukaan dan volume kerucut sesuai yang ditanyakan pada soal ini. Kita tentukan dulu luas permukaannya. Kita tahu bahwa luas permukaan kerucut adalah PR dikali R ditambah S. Kita masukkan nilai R dan nilai S. R-nya adalah D per 2, kemudian S-nya adalah D. Jadi kita peroleh V dikali D per 2 dikalikan D per 2 ditambah D. Ya, kita tuliskan saja V dikali D per 2 dikali D per 2. Nah, D-nya ini kan menjadi 2D per 2. Nah, penyebutnya sama, yaitu 2. Jadi kita peroleh V dikali D per 2 dikali 3D per 2. Di sini kita kalikan D dikali 3D adalah 3D kuadrat, kemudian 2 kali 2 adalah 4. Jadi luasnya sama dengan 3 per 4 dikali D kuadrat I ya. 3 per 4 berasal dari sini. 3 kali 1 3, kemudian 2 kali 2 4, jadi 3 per 4. Lalu di sini D dikali D, D kuadrat, jadi 3 per 4 D kuadrat, lalu kalikan Pi. Jadi hasil akhirnya adalah 3 per 4 D kuadrat Pi. Satuannya cm persegi. Sekarang kita tentukan volume. Volume dari kerucut adalah 1 per 3 Pi R kuadrat T. Kita masukkan nilai R dan nilai T. Nilai R nya berapa? Nilai R nya adalah D per 2. Nilai T nya berapa? Nilai T nya adalah D per 2 dikali akar dari 3. Kita masukkan ke sini, maka V sama dengan 1 per 3 Pi dikali D per 2 kuadrat, ini nilai R, dikalikan T, yaitu D per 2 akar pangkat 3. Kita hitung, maka 1 per 3 Pi dikali D kuadrat per 4 ya. D per 2 pangkat 2 itu D kuadrat per 4, kemudian dikalikan D per 2 akar 3. Tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. D1 dikali D kuadrat itu kan D kuadrat dikali D berarti D pangkat 3. Kemudian penyebutnya 3 kali 4 12, 12 kali 2 adalah 24. Jadi hasilnya adalah 1 per 24 akar dari 3 D pangkat 3 Pi, satuannya cm kubik. Bisa dipahami ya. Oke, itulah pembahasan nomor 9 dan nomor 10. Semoga bermanfaat. Untuk pembahasan soal latihan lain dapat kalian tunggu dan saksikan di video berikutnya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.